jauh tinggi mengatasi langit dalam dapat selami kasih setiap kasih setiap besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku berpuji, bersorak Dia Yesus ajaib kekuatanmu saat kamu akan berhenti puji namamu. Tiada terukur besar setiap tiada terukur besar kasih setiamu. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat terselami, kasih setiap besar selamanya. Amin. Haleluya, kasih setiap besar selamanya, kasih setiap besar selamanya, kasih setiap besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, kasih tepuk hadir kita yang kasihan. Oke teman-teman, oke semua bersukacita, amin. Haleluya. Malam hari ini biar Tuhan hadir di tengah-tengah hati kita dan kita mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dan nama Tuhan disenangkan. Mari kita siapkan hati kita teman-teman, kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama angkat pujian kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan dan Kaulah perlindungan, keselamatanku. Oh, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Syukur kita bersamamu selamanya. Sekali kita akan menjadi dari awal, kita akan hancurkan. Kau sertai jalan
ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Tuhan, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohmu dalam hidupku. Kita bersama-sama, kita bersama, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu Tuhan selamanya. Hai teman-teman, malam hari ini kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, kerinduan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Angkat kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kemuliaan Bapa di dalam hidup kami, Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Tiada seperti Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarkan mudah-mu Tuhan malam hari ini dan sini kami berbicara baik selalu dalam hidup ini. Setiap kami Tuhan malam hari ini ya Tuhan, mungkin mengalami banyak pergumulan ya Bapak yang baik, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang hadir dalam hidup kami, yang tak pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Pengharapan kami ya Tuhan, berjanji selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Oh,
kasih. Angkat pujian kita kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu besar dan layak dipuji. Selanjutnya, saya serahkan kepada hambanya. Oke, yuk teman-teman kita mau berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini hari ini di dalam Zoom meeting kami Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan kami dapat berkumpul Tuhan. Kami percaya ada suatu rencana Tuhan yang indah bagi setiap hidup kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan lewat setiap firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap janji Tuhan itu sanggup untuk membebaskan hidup kami. Sanggup untuk mengubahkan hati kami. Untuk kami lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu. Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Biar setiap hidup kami Tuhan dapat merasakan, dapat melihat, dapat terbuka hati kami bahwa Engkau hidup, Engkau nyata ke setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah berdoa dan siap untuk terima firman Tuhan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya.
Thank you banget nih. Saya sudah diberi kesempatan, suatu kehormatan bisa isi sharing di hadapan anak-anak muda yang hebat, yang pastinya nanti akan dipakai Tuhan luar biasa di generasinya. Amin. Haleluya. Thank you banget, Sam. Aduh, gede banget muka saya di sini. Oke, guys. Pertama-tama aku mau ucapkan terima kasih banyak buat Sam yang sudah japri saya secara pribadi gitu ya untuk isi sharing di Empower Generation gitu. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang di Empower. Saya sangat terhormat gitu kan, melayani Tuhan itu suatu kehormatan kata firman Tuhan, bukan suatu beban. Dan perkenalkan, nama saya Grace Kansil. Saya lahir baru dari lahir Kristen, dibaptis waktu umur saya 15 tahun. Kebetulan papa saya sendiri hamba Tuhan, gembala sidang di salah satu gereja sederhana di Jakarta Timur. Dan saya ngalamin turning point itu, ngalamin api revival gitu ya. Waktu saya kelas 2 SMA ikut kegerakan pelajar-pelajar di daerah Jakarta. Kemudian kesibukan saya ngajar TK, jadi kebanyakan saya berkecimpung di anak-anak gitu. Karena saya waktu itu dapat panggilan untuk anak-anak kecil itu adalah generasi masa kini dan masa depan. 10 tahun kemudian tuh pasti luar biasa. Mungkin itu aja kali ya. Oke, hari ini saya dikasih tema yaitu Empower Loving God and Others. Loving God and Loving People. Kita percaya bahwa hukum yang terutama kita sudah tahu semua gitu kan. Hukum yang terutama ada 2 gitu kan. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hukum yang terutama dan yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Dan puji Tuhan hari ini kita mau diingetin lagi gitu sama firman Tuhan bahwa loving God nggak bisa dipisahkan dengan loving people. Kalau kita mengaku bahwa kita percaya sama Tuhan, kita pasti akan mengasihi Tuhan. Bukan karena Tuhan baik, maka kita mengasihi Tuhan gitu kan. Tapi karena Dia layak untuk kita kasihi gitu. Kita tahu firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu kasih, bukan Allah itu mempunyai kasih. Karena sebenarnya Allah itu kasih. Kalau mempunyai itu artinya bisa hilang gitu kan. Itu bisa diambil kalau milik gitu kan. Tapi kalau udah pribadinya itu nggak bakalan bisa diambil oleh siapapun. Dan Allah itu kasih. Kita bisa mengasihi Tuhan itu juga bukan karena kekuatan kita, itu karena Dia dahulu yang mengasihi kita. Maka kita dapat mengasihi Tuhan. Teman-teman, yuk kita mau buka kitab kita di Matius 22 ayatnya yang ke-37. Tadi saya sudah kasih sekilas, kita mau baca sama-sama biar firman Tuhan itu nancep gitu dalam hati kita. Istilah saya gitu, nancep. Karena kalau nggak nancep bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri cuma numpang lewat. Tapi benar-benar biar firman Tuhan itu kita alamin gitu, kita rasain dan kita lihat benar gitu. Oh, ini toh yang disebut rasa coklat misalnya gitu kan. Oh, ini toh yang namanya kasih Tuhan tuh, oh kayak gini gitu. Yuk kita buka di Matius 22 ayat 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, di sini waktu kita mengasihi Tuhan, ternyata kita tuh memerlukan hati.
memerlukan jiwa dan memerlukan akal budi. Nggak bisa kita bilang dengan lidah itu nggak bertulang gitu ya, gampang banget gitu untuk bisa ngomong yes I love you Jesus gitu kan, saya mengasihi Tuhan, tapi butuh usaha gitu, butuh perjuangan untuk bisa mengasihi Tuhan, yaitu kita perlu yang namanya hati, kita perlu yang namanya jiwa, kita perlu yang namanya akal budi, enggak yang namanya cinta buta gitu kan. Kita perlu mengarahkan nih pikiran kita untuk mengasihi Tuhan, enggak yang namanya emang gue udah dari lahir Kristen makanya gue harus mengasihi Tuhan Yesus, enggak cinta buta, tapi kita we have reason gitu, di balik semuanya kita punya alasan kenapa saya mengasihi Tuhan, karena dia emang layak untuk terima kasih gitu, dia emang layak untuk dipuji, sama seperti yang tadi barusan kita nyanyikan. Thank you banget gitu buat Bro Tribowo Samuel gitu kan, yang sudah ngajak kita untuk memuji Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, kita perlu hati. Hati itu artinya enggak dengan yang keterpaksaan, dengan yang namanya kerinduan. Kayak kita punya sahabat gitu. Udah lama nih nggak pernah komunikasi, chit-chat, dan kangen nih tiba-tiba keinget. Nah, harusnya hubungan kita tuh sama Tuhan tuh kayak gitu. Jadi aku bahas satu-satu gitu ya. Loving God and loving people. Jadi aku bahas loving God itu gitu. Mengasihi Tuhan itu perlu hati yang sungguh. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa setengah hati sama dengan tidak sama sekali gitu. Jadi lebih baik sepenuh, full, atau enggak sama sekali daripada setengah-setengah gitu. Nah, harus ada hati yang namanya rindu. Kayak kita kalau mau makan setiap hari nggak bakalan bosen kan gitu kan. Pasti kalau makan tuh nggak bakalan bosen karena kita lapar gitu. Sama seperti Tuhan, kita mengasihi Tuhan tuh karena rindu, karena lapar gitu sama Tuhan, karena haus sama Tuhan. Bukan karena gue Kristen dari lahir gitu kan, terus gue harus mengasihi Tuhan. Jadinya suatu ritual, bukan karena suatu hubungan. Coba bayangin, lu punya temen lu mau ngobrol sama lu karena ya sebatas temen doang, ya dengerin doang, tapi nggak yang namanya respon, nggak namanya timbal balik. Nah, sama seperti hubungan kita tuh sama Tuhan tuh kayak hubungan kita sama temen, kayak hubungan kita sama orang tua kita atau sama siapapun gitu kan, banyak hubungan kita. Nah, sama seperti itu hubungan kita sama Tuhan. Tuhan juga mau kita tuh mengasihi dia tuh bukan karena semata-mata Tuhan sudah mengasihi kita, emang karena itu lahir dari hidup kita. Sehingga kerinduan itu nggak tertahankan untuk yang namanya ibadah setiap minggu dengan empower atau dengan ibadah apapun di gereja kita tuh enggak terpaksa, ibadah mulu gitu kan, berdoa mulu, baca firman Tuhan mulu, enggak terpaksa, tapi emang karena itu lahir dari hati, karena itu kerinduan dari hati kita untuk datang sama Tuhan gitu, kayak hubungan kita sama Tuhan. Perlu yang namanya jiwa. Jiwa itu pikiran, hati, perasaan. Nah, kebanyakan kalau yang perempuan-perempuan lebih kepada perasaan gitu kan. Nanti ada bagian yang laki-laki tuh lebih kepada akal budi atau pikiran gitu. Nah, perasaan kita itu harus dibawanya sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi harus ada kesukaan. Kayak ibaratnya kita suka main games gitu kan, teman-teman. Mau sampai berapapun jamnya, sampai lupa makan pun gue jabanin deh gitu istilahnya. Harusnya hubungan kita tuh sama Tuhan tuh gitu. Kalau hubungan kita sama Tuhan kayak gitu sukanya lebih dari games kita atau lebih dari kesukaan kita apapun itu, wow luar biasa, pastinya hidup kita akan ngerasain Tuhan banget nyata atas hidup kita. Itu yang disebut dengan hidup kita tuh surat terbukanya Tuhan, tanpa kita harus berkhotbah cuap-cuap di depan di jalan raya, tapi hidup kita tuh udah terlihat nyata. Wow, ini ada kasih Kristus, ini beda orangnya. Nah, tapi
semua itu nggak bakal bisa terjadi tanpa adanya 3 poin yang barusan kita baca tadi, yaitu ada hati, ada jiwa kita, kesukaan, ada akal budi, pikiran. Nah, banyak banget nih pastinya yang kita pikirin. Mau sekolah di mana, mau kerja di mana, mau mau beli sesuatu, banyak banget deh pokoknya sampai nggak bisa ditulis gitu kan. Nah, tapi firman Tuhan bilang bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Emang sih kalau ngomong tuh gampang ya teman-teman. Saya juga diproses. Waktu ngomong kayak gini juga saya diproses banget. Abis-abisan. Tapi puji Tuhan waktu mau diproses, kita akan mengalami progres gitu. Tapi kalau nggak mau diproses, ya gimana ya? Belum tentu bisa mengalami progres atau pertumbuhan. Kayak misalnya pohon. Pohon itu prosesnya adalah disiram setiap hari, harus dikasih bibit, harus dirawat, harus kena matahari. Pokoknya harus diperhatikan tiap hari. Dan itu pertumbuhannya nggak yang namanya langsung mekar buah, wow, enggak dalam 1 detik. Itu lama banget. Kalau ada teman-teman di sini yang suka tumbuh-tumbuhan gitu, yang suka perbunga-bungaan gitu, pasti nggak gampang untuk merawat suatu pohon gitu. Nah, seperti itu. Iman itu seperti itu. Waktu kita mengasihi Tuhan, emang awalnya nggak mudah. Perlu yang namanya hati kerinduan. Emang awalnya belum ada kerinduan, tapi ada kata mau gitu. Karena kalau ada mau, pasti mampu gitu. Tapi kalau mampu, belum tentu mau. Ngerti ya teman-teman ya maksudnya? Kalau mau, itu pasti mampu. Misalnya nih, gue disuruh sama mama gue untuk beli sesuatu di warung atau di Alfamart. Sebenarnya mampu banget. Gue ada motor di rumah, gue bisa pergi gitu kan, jalan kaki. Gue masih sehat, masih bisa berjalan, ada 2 kaki, ada 2 tangan, ada mata, ada hidung, semua lengkap gitu kan. Tapi karena nggak mau, belum tentu bisa gitu melakukannya. Tapi kalau mau, walaupun sampai ujung melewati lembah, kan kata orang-orang kalau lagi pacaran gitu kan, wow, lu dimanapun berada, gue pasti akan samperin gitu kan. Karena apa? Mau gitu. Karena ada kerinduan, karena ada kesukaan. Wow, sama halnya dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu nggak jauh dari kita. Tuhan itu sebenarnya gampang banget. Tapi kadang-kadang pikiran kita nih yang mengintimidasi kita untuk kita nggak datang sama Tuhan. Sibuk inilah, sibuk ngurusin ini. Padahal Tuhan udah ngomong, ayo datang gitu kan. Ayo kemon, sembah Tuhan. Tapi karena kita punya pikiran lebih dikuasai daripada kasih Tuhan gitu kan. Jadinya nggak jadi mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan teman-teman dan saya secara pribadi, yuk kita sama-sama loving God with our heart gitu kan, full heart, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita itu nggak bisa dipisahin gitu, semuanya. Kita perlu lakukan itu semuanya, kita sama-sama berjuang. Makanya puji Tuhan kita punya wadah, yaitu Empower Generation. Di sini yang membuat kita jadi terjaga gitu apinya, jadi terjaga hatinya, jadi terjaga pikirannya, jiwa kita untuk yuk datang gitu. Jangan sampai mengeraskan hati kita. Nah, terus semuanya harus dilakukan dengan segenap hati, full. Lanjut, apa sih tandanya seseorang itu dapat dilihat sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Saya suka banget sama pertanyaan gitu. Apa sih tandanya seseorang tuh terlihat kalau dia tuh benar-benar mengasihi Tuhan? Kan kita hidup di dunia ini tuh napak gitu ya, nggak mungkin terbang semua teman-teman kan. Kita harus realistis katanya gitu. Nah, kita harus lihat gitu. Dan firman Tuhan itu adalah manual book-nya kita gitu. Manual book-nya kita untuk kita menjalani hidup ini. Dan apa sih tandanya seseorang itu terlihat kalau dia mengasihi Tuhan? Kita buka di Yohanes 14 ayat 15.
Ini dia jawabannya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow. Jikalau kamu mengasihi aku, akunya di sini huruf besar. Tuhan. Tema kita hari ini loving God and others gitu. Jika kamu benar-benar mengasihi aku dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi nggak bisa dipisahin. Yes, I love Jesus, tapi nggak nurutin perintah Tuhan. Perlu dipertanyain, bener nggak mengasihi Tuhan? Gitu. Nah, apa sih yang menjadi perintah Tuhan? Kita perlu terus bertanya gitu. Karena kalau kita nurut aja tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya jadi wacana gitu kan. Kayak rencana, kalau cuma yuk nongkrong di sini, tapi kalau cuma yuk doang, nggak ngelakuin, jadi wacana doang. Sama seperti kita hari ini kita belajar, apa sih yang jadi perintah Tuhan? Itu jawabannya ada di Yohanes 15 ayat 17. Semuanya tuh jawabannya ada di Alkitab gitu. Jadi jangan sampai ke distract dengan hal-hal yang positif. Positif itu baik, bukan berarti nggak baik gitu ya teman-teman. Kita sini semuanya, saya mau ajak semuanya kita dewasa gitu. Tapi kita harus tahu yang asli sama yang palsu. Ngerti ya? Kayak misalnya permainan Lego. Lego itu kalau yang asli itu bener-bener dia tuh tulis secara detail gitu. Tapi kalau Lego yang palsu, yang mirip-mirip, dia kan lebih murah gitu kan. Emang sih sama banget gitu sama Lego yang asli, tapi ada perbedaannya. Sama seperti kebenaran gitu. Kebenaran firman Tuhan juga gitu. Ada banyak banget yang positif, tapi belum tentu benar. Ya enggak? Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Gitu. Jadi kita ngelakuin yang benar. Makanya perlu untuk ya bergaul terus sama Alkitab. Karena Alkitab itu adalah kebenaran. Jadi nggak ada yang salah di dalamnya. Bagus untuk yang namanya baca buku rohani, dengerin khotbah-khotbah. Tapi lebih bagus lagi untuk kita lebih bergaul sama Alkitab. Karena ini yang asli gitu. Oke, Yohanes 15 ayat 17 bilang gini. Inilah perintahku kepadamu. Apa sih jadi perintah Tuhan? Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Wow, ini kuat banget ya, kuat banget. Udah, dari seluruh kejadian sampai wahyu, intinya adalah kasih. Kalau seorang Kristen, kalau tidak ada kasih, itu dipertanyakan gitu. Kalau mau press gitu kan, kalau mau diperas gitu kan, Alkitab ini dari kejadian sampai wahyu isinya adalah tentang Yesus. Yesus adalah kasih. Perintah Tuhan adalah kasihilah seorang akan yang lain. Wow. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi manusia. Ngerti ya maksudnya? Dia udah nyakitin saya, Kak, gitu kan misalnya. Udah berkali-kali gue udah kasih tahu, capek gue ngasih taunya. Udah biarin aja. Apakah itu yang disebut kasih gitu? Pokoknya intinya kasih. Emang nggak mudah, tapi ya itu. Orang yang mau diproses pasti berprogres. Pasti bisa. Kita nggak bisa mengasihi manusia, others, people, tanpa kasih Tuhan. Jadi pertama, supaya bisa mengasihi manusia, kita perlu kasih Tuhan, loving God. Sebenarnya sih Tuhan nggak rugi kalau kita nggak baca Alkitab. Nggak rugi, nggak ada ruginya. Yang rugi itu kita. Kenapa? Karena kita nggak dapetin kasih Tuhan. Gitu. Karena kita dapetin kasih Tuhan itu waktu ngalamin hubungan sama Tuhan.
makanya Tuhan kasih. Tapi waktu nggak datang, nggak bakalan bisa. Contohnya, ada salah satu percakapan antara seorang anak dengan tukang cukur gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat gitu ya video-video di media sosial. Terus anak ini bilang sama orang tukang cukur ini, tukang cukur ini bilang sama anak, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Saya nggak percaya, jadi tukang cukur ini ateis, nggak percaya sama Tuhan Yesus. Terus anak ini balik nanya sama tukang cukur, terus kenapa Bapak jadi tukang cukur, tapi kok banyak orang yang rambutnya berantakan? Padahal Bapak kan kerjaannya merapiin rambut orang-orang, tapi kenapa masih banyak orang yang berantakan? Karena Bapak ini, tukang cukur ini nggak percaya kalau emang Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha penyembuh, Tuhan yang maha memberesin orang-orang yang nggak benar. Kenapa masih ada peperangan, kenapa masih ada orang yang sakit di bumi ini? Jadi nggak percaya, emang Tuhan itu ada, emang Tuhan itu nyata, nggak percaya gitu. Dibalik tanya sama anak kecil tadi, terus Bapak kan tukang cukur yang ngerapiin rambut orang-orang, kenapa masih banyak orang yang rambutnya gondrong atau berantakan atau kumel atau segala macem? Ya iya dong, karena dia nggak datang sama gue gitu kan. Gue setiap hari di sini, di toko ini gitu kan, misalnya di tempat tukang cukur, ya kalau dia datang baru gue rapiin, nggak mungkin dong sekonyong-konyong gue datang terus gue cukur itu rambut orang di tengah jalan, di pinggir jalan, ya nggak mungkin gitu kan. Terus sama, kata anak kecil, sama seperti Tuhan, Pak, gitu kan. Tuhan juga gitu, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha penyembuh, Tuhan itu sanggup membereskan siapapun. Tapi sayangnya manusia nggak datang sama Tuhan. Tuhan nggak kasih sekonyong-konyong, sini saya sembuhin. Enggak, Tuhan tuh kasih pilihan sama manusia. Lu mau nggak disembuhin sama gue gitu? Lu mau nggak dipulihin sama gue? Lu mau nggak bisa mengasihi orang lain? Beres hubungan lu sama orang lain. Masa lalu lu gitu kan. Apa yang menjadi pergumulan lu, semuanya mau nggak datang sama Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang tidak terbatas gitu. Kita ini semuanya terbatas, limited. Bayangin bumi ini tuh cuman telapak kakinya Tuhan, kita disuruh untuk menyelami kebesaran Tuhan yang bumi cuman telapak kaki. Ini otak cuma sebesar ini. Telapak kakinya Tuhan juga nggak sebesar otak ini gitu kan. Disuruh untuk selami, yang nggak bakalan bisa gitu. Seluas lautan, dalamnya samudra, suruh kita selamin, nggak bakalan bisa. Tapi yang Tuhan mau, percaya aja. Itu kebenarannya. Kebenaran itu nggak salah. Kebenaran itu harga mati. Kebenaran itu nggak berubah gitu ya. Nggak akan pernah gagal. Dulu, sekarang, sampai selamanya, kebenaran is kebenaran gitu. Nggak akan berubah. Jadi teman-teman, yuk saya mau ngajak semuanya untuk yuk kita mengasihi Tuhan bukan karena keterpaksaan atau rutinitas atau karena kita butuh didoain, tapi kita emang mengasihi Tuhan karena saya butuh Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain dan orang lain dapat melihat, hey, Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Nggak pernah meninggalkan kita sekali-kali gitu kan. Tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Jadi kita nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi orang lain. Wah, hari-hari ini kita percaya bahwa ada penuaian besar-besaran, amin gitu kan. Revival akan terjadi, kegerakan anak-anak muda akan terjadi di mana-mana. Nah, pertanyaannya apakah kita siap untuk melayani? Untuk yang namanya melayani itu kayak keset, kalau papa saya pernah bilang tuh kayak keset. Nggak ada yang perlu dibanggain. Kita tuh diinjek-injek. Kapanpun kita harus siap gitu kan. Nggak tahu, mungkin kita akan ada orang-orang yang perlu didoain. Tengah malam kak, tolong doain. Padahal baru tidur. Nah, apakah siap? Nah, kita makanya perlu yang namanya terus kasih Tuhan. Di-charge, diisi terus.
nggak tahu kapan gitu kan, diisi terus supaya sanggup untuk mengasihi orang lain. Karena kita ini terbatas. Tuhan nggak rugi kalau kita nggak datang sama Tuhan, tapi kita yang rugi. Kalau kita datang sama Tuhan, untung besar banget. Berkat Tuhan besar banget. Berkat itu nggak cuman soal tentang materi gitu kan. Waktu nggak kena COVID aja itu udah berkat, suatu berkat luar biasa gitu. Ada pelindung yang nggak kita lihat, itu suatu hal yang luar biasa, anugerah kasih karunia gitu. Jadi hari ini juga saya mau sharing gitu kan, kesaksian bahwa saya bisa sharing di depan teman-teman. Mungkin nanti teman-teman pasti akan dipakai Tuhan besar-besaran. Kita akan sama-sama yuk menuai jiwa-jiwa yang selama ini nggak ngalamin Tuhan. Lewat hidup kita, mereka juga dapat mengalami Tuhan gitu. Untuk kita sama-sama ke artinya gereja apa? Nanti dibahas lagi gitu ya. Oke. Mustahil kita dapat memaafkan orang yang menyakiti hati kita tanpa kasih Tuhan. Nggak bisa banget gitu. Nggak bisa banget. Apalagi mustahil kita dapat mengasihi orang yang berulang-ulang kali sudah dikasih tahu, yuk ibadah, yuk berdoa. Terus tiba-tiba kalau lagi susah, ingetnya gue. Ini orang kalau lagi susah inget gue, kalau enggak lupa sama gue suruh ibadah, kan supaya dia bisa berubah gitu, supaya dia juga dapat pemulihan. Nah, di situ diuji kita, apakah kita masih bisa mengasihi gitu. Karena tanda orang yang mengasihi Tuhan yaitu mengasihi orang lain. Kasihilah orang lain. Gitu. Entah dia sudah berulang-ulang kali nyebelin kita, entah dia tahu firman Tuhan lebih dari kita tapi nggak berubah-berubah, apakah tetap ada kasih itu gitu kan. Jangan sampai kasih itu dingin gitu, tetap hangat sampai Tuhan Yesus datang, didapatin kita ada tetap kasih Tuhan. Waktu saya ngomong gini juga itu menguji saya sendiri, jangan sampai saya ngasih ke orang tapi saya sendiri malah jadi ke belakang, karena ada firman Tuhan yang terdahulu jadi terkemudian akan jadi terdahulu. Waduh, jangan deh. Tapi puji Tuhan, dengan adanya ujian, dengan adanya masalah, saya punya adik sudah menikah lebih dahulu gitu kan. Ini mau kesaksian, menutup sharing hari ini. Terus adik saya sudah menikah duluan dan dia sudah beberapa lama tidak datang ke gereja. Nah, disinilah saya diuji, apakah saya masih bisa mengasihi adik saya. Ujian itu nggak datang dari orang yang jauh, teman-teman. Ujian itu datangnya dari orang yang dekat kita nih, yang di sebelah kita, yang satu rumah dengan kita, yang sudah tahu kebusukannya kita, yang sudah tahu kelebihannya kita. Di situ ujian itu datang. Dan di sini saya terus bergumul gitu. Karena sampai detik ini adik saya masih belum bertobat gitu kan ke gereja. Padahal notabene bapak saya gembala gitu kan, pendeta. Tapi di sini saya mau mengasihi gitu. Bukan karena adik saya baik maka saya mengasihi, tapi karena saya disuruh Tuhan untuk mengasihi orang lain. Karena saya mau mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi saya lebih dahulu gitu. Dan saya mau mengasihi Tuhan dengan mengasihi orang lain tanpa embel-embel, unconditional love gitu kan. Dan satu lagi, adik saya ini punya anak berkebutuhan khusus, yang mana ini saya bagiin buat teman-teman, mungkin teman-teman struggle dengan untuk mengasihi orang lain, tenang. Kita semua punya struggle yang sama di bidangnya yang beda-beda. Tapi tenang, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Intinya datang terus sama Tuhan. Saya tetap terima walaupun adik saya enggak yang namanya gimana-gimana gitu kan. Belum melakukan apa yang saya mau. Maunya saya itu dia datang ke gereja, dia bertobat gitu kan, berubah. Tapi kan maunya Tuhan. Disinilah saya terus diuji Tuhan. Yuk
kita mengasihi orang lain bukan karena orang lain yang mengasihi kita, sudah baik sama kita, tapi karena perintah Tuhan, mau taat sama Tuhan. Loving God, loving others. Gitu. Tandanya kita mengasihi Tuhan, karena yaitu kita mengasihi orang lain, siapapun itu. Oke, be strong, keep on fire, tetap semangat anak mudanya Tuhan, bersama Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Thank you. Saya serahkan kepada yang bertugas. Mungkin Kak Grace bisa berdoa dulu, tutup kita dalam doa. Oh, oke. Ya, teman-teman, kita mau berdoa biar firman Tuhan itu dapat kita lakukan bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Tuhan. Tuhan buat hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami mengalami proses demi proses, meskipun itu nggak mudah, tapi kami percaya lewat firman Tuhan hari ini kuat banget Tuhan mengatakan bahwa we want to love you God, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau mengasihi orang lain yang mungkin kami masih susah untuk mengasihi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sungguh dahsyat. Kami mau taruh itu ke dalam tangan-Mu, Kau ubahkan hati kami mau taat Tuhan. Meskipun awalnya kami susah untuk mengasihi, kami mau terus mengasihi sampai Tuhan datang, sampai akhirnya benar-benar kasih itu nyata atas hidup kami, dan kami mengasihi bukan karena keterpaksaan, tapi emang karena kasih Tuhan, seperti kasih Tuhan, to be like Jesus. Tuhan berkati teman-teman yang di Empower Generation yang hari ini sudah dengar firman Tuhan. Semoga berperkara, setiap firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu akan mengerjakan apa yang sudah diperintahkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, atas nama Empowered Generation kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Grace yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, ayo kita mungkin bisa buka mikrofonnya, kita ucapkan terima kasih ke Kak Grace, kita bilang makasih Kak Grace, firmannya sangat memberkati. Oke, 1, 2, ya buka itu dulu teman-teman, buka mikrofon dulu. Oke, siap ya teman-teman. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Grace, firmannya sangat memberkati. Firmannya sangat memberkati. Sangat memberkati Kak. Welcome, Makasih banyak ya, makasih Kak. banyak loh. Makasih udah Kasih dengerin banyak ya. juga. Oke, teman-teman. Nggak kayak Yuk, pendeta. Kak. Iya. Ayo teman-teman bisa di-mute lagi. Ayo kita mau mendengarkan ini nih pengumuman. Oke. Pengumuman sebentar teman-teman. Oke. Oke, kita masuk ke Empowered News. Nah, ini ada barcode nih teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin lebih tahu lebih dalam lagi tentang Empowered Generation, bisa scan barcode ini, nanti kita sama-sama bisa lebih lagi, kita sama-sama berfellowship, kita sama-sama saling menguatkan satu sama yang lain. Teman-teman barcode bisa scan barcode di depan teman-teman. Selanjutnya ini ada form permohonan doa dan permohonan kesaksian. Bagi teman-teman yang memiliki permohonan doa, bisa scan barcode permohonan doa. Dan bagi teman-teman yang memiliki kesaksian, Kak, aku sangat terberkati nih karena begini-begini nih, teman-teman juga bisa scan form permohonan kesaksian.
Oke teman-teman, kami juga mengundang teman-teman, yuk kita berdoa hari Jumat ini. Kita berdoa bagi bangsa kita, bagi negara, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi teman-teman yang memiliki doa. Ayo kita sama-sama, yuk kita cari Tuhan, kita berdoa sama-sama. Dalam acara Pray for Revival yang diadakan hari Jumat ini, tanggal 5 Februari 2021, jam 9 malam, akan dilayani oleh Kak Abil Syahputra Gea. Selanjutnya juga kita ada doa pagi nih, Pray for Revival Morning. Jadi bagi teman-teman yang ayo kita mau mengawali, mengucapkan syukur atas kegiatan kita, hari Sabtu ini kita ada doa pagi, itu jam 4 pagi melalui Zoom. Nanti link akan dibagikan atau diinformasikan melalui grup dan melalui media sosial Empowered Generation. Nah, apa sih media sosial? Oh ya, terus juga kami mengundang untuk minggu depan, hari Senin depan juga teman-teman bisa join kembali dalam Empowered Generation Community yang diadakan setiap hari Senin pukul 19 atau pukul 7 malam. Nah, terus tadi kita udah ngomongin soal media sosial, apa aja sih media sosialnya Empowered Generation? Yang pertama, kita ada YouTube channel kita, itu nanti di sana ada banyak kesaksian-kesaksian, banyak sharing-sharing firman Tuhan dan sebagainya. Selanjutnya juga ada Instagram, di sini kita ada podcast, ada macam-macam deh teman-teman yang tentunya akan sangat memberkati untuk kegiatan hari-harinya teman-teman. Selanjutnya kita juga ada Facebook. Di sini banyak banget deh pokoknya hal-hal yang akan menguatkan teman-teman. Kita juga ada Twitter. Lalu kita ada juga Voice of Revival. Ada Spotify, namanya Voice of Revival. Terus, nah kan kita banyak media sosial tuh, ada TikTok, ada tadi ada YouTube, ada Instagram dan sebagainya. Kan susah tuh teman-teman. Nah cukup satu link aja, teman-teman bisa scan barcode di depan ini atau melalui link ini. Nanti akan diinformasikan oleh admin di kolom komentar, teman-teman mungkin bisa ngeklik atau sebagainya atau di save dulu juga bisa. Oke, thank you atas dan welcome bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, dan welcome home buat teman-teman yang setiap minggunya hadir. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dan terus bergandol kepada Tuhan agar iman kita pun tetap bertumbuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selanjutnya kita akan menutup doa kita. Bagaimana Kak Abil? Mungkin saya serahkan ke Kak Abil. Apakah kita tutup doa? Apa ada? Oke, baik. Kita akan langsung tutup doa. Nanti dengan kasih Kristus diminta kesediaannya Kak Grace untuk berdoa penutup. Oh, ada yang mau didoain atau doa penutup aja? Sam? Langsung doa penutup aja. Oh iya. Oke. Ya, teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu malam ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang tolong setiap aktivitas kami selanjutnya Tuhan di hari-hari kami ke depannya, untuk kami terus menjaga hati kami, punya kerinduan akan Tuhan, seluruh hidup berkati Empowered Generation ini untuk semakin diperluas, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mengalami kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman jangan keluar dulu.